Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi untuk security. Jangan lupa teman-teman subscribe, comment, like, and share. Nah, kali ini saya memberikan materi untuk security atau satpam. Kali ini berbeda ya teman-teman. Langsung aja untuk materi Diksar Gada Pratama, pengamanan atau dalam bahasa asingnya security, yang berasal dari bahasa Latin secur, yang artinya aman atau melindungi diri atau menghindarkan diri dari ancaman bahaya. Dengan demikian, pengamanan dapat berperan sebagai pemberi perlindungan atau protective role terhadap ancaman berbahaya. Salah satunya cara agar Anda mendapatkan sertifikat satpam dan menjadi satpam yang profesional adalah dengan mengikuti pelatihan satpam. Dengan mengikuti pelatihan satpam, maka Anda akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan sebagai satpam karena sudah memiliki sertifikat satpam. Terkait dengan pelatihan satpam, sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelatihan dan kurikulum satpam. Sesuai dengan peraturan Kapolri tersebut, berikut ini adalah kurikulum pelatihan satpam Gada Pratama. 1. Pengenalan Lamdik, pola kurikulum. Yang ketiga, peraturan urusan dalam. Yang keempat, interpersonal skill. Terus pembinaan kepribadian. 1. Etika profesi. 2. Tugas pokok, fungsi dan peranan satpam. Biasanya disebut tupoksiran, tugas pokok, fungsi dan peranan satpam. Oke, baik teman-teman, pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, kemampuan kepolisian terbatas. Rekan-rekan adalah polisi terbatas yang bekerja di area tempat teman-teman kerja, jadi tidak boleh keluar area kerja. Kalau kepolisian bisa global. Yang kedua, bela diri. Teman-teman bisa belajar bela diri, taekwondo, karate, pencaksilat, dan lain-lain. Yang ketiga, pengenalan bahan peledak, barang berharga, dan latihan menembak. Ini biasanya dari kepolisian yang memberikan materi dan prakteknya. Keempat, pengetahuan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ini juga dari kepolisian, sama seperti yang di atas. Terus 5, penggunaan tongkat Polri dan borgol. Nah, ini juga bisa dari kepolisian, bisa juga dari pihak PUJP lainnya atau dari pimpinan teman-teman itu yang sudah mahir memakai tongkat dan borgol. Yang keenam, pengetahuan peraturan baris, berbaris, dan penghormatan. Rekan-rekan sudah paham semenjak sekolah
dari SD juga sudah dipelajarin, SMP, SMA itu bisa dipelajarin, itu paling mendasar PBB. Lanjut nomor 7, bahasa Inggris. Satpam itu perlu belajar bahasa Inggris. Bila mana ada tamu orang asing, teman-teman bisa berkomunikasi dan lebih jelas. Biasanya tamu-tamu asing itu yang ditanya itu pasti yang pertama security atau satpam. Jadi teman-teman harus bisa bahasa Inggris walaupun sedikit-sedikit. 8. Pengetahuan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Nah, ini biasanya itu dari orang HSE, orang keselamatan itu lebih jeli dalam pekerjaan seperti ini. Nah, seorang satpam juga harus mengetahui juga bila mana ada orang maintenance terus menghirau keselamatannya, jadi patut untuk menegurnya. Lanjut nomor 9, pengetahuan dasar komunikasi radio dan peralatan security. Untuk security, teman-teman harus memegang HT, handy talkie, dan peralatan security. Biasanya peralatan mendasar HT, pulpen, buku saku, tongkat, borgol itu harus wajib, dan peralatan lainnya. Nomor 10, pengetahuan instansi masing-masing. Teman-teman harus mengetahui instansinya masing-masing. Yang ke-11, pengaturan, penjagaan, patroli, dan pengawalan. Nah, teman-teman juga harus mengerti. Ini biasanya disebut turjawali. Untuk pengaturan, teman-teman security harus mengatur di area kerjanya, entah itu kendaraan yang masuk atau keluar. Terus ada tamu-tamu yang berjalan kaki, itu rekan-rekan bisa mengatur. Terus untuk penjagaan, teman-teman itu penjaga aset, gedung, atau lain-lainnya. Terus untuk patroli, teman-teman saya sarankan patroli itu harus random atau diacak, karena orang yang berbuat jahat akan melihat kita, akan melihat situasi teman-teman. Terus untuk pengawalan, biasanya itu pengawalan itu tamu VIP itu harus dilakukan pengawalan tergantung dari permintaan pimpinan. 12, tindakan pertama di tempat kejadian perkara itu biasanya disebut TP/TKP. Teman-teman juga harus paham untuk TP/TKP. Bila mana ada kecelakaan kerja, teman-teman harus gerak cepat memberikan pertolongan atau TKP, mengamankan TKP dengan cara menutup dengan polis lain. Terus lanjut lapor ke pimpinan. 13, pembuatan laporan atau informasi. Teman-teman juga harus bisa pembuatan laporan. Biasanya tuh ada kehilangan, terus ada pencurian, terus yang lain-lain. Teman-teman harus bisa membuat laporan dan menginformasikan ke pimpinan atau ke yang lain-lainnya.
14, kemampuan memberikan pelayanan prima. Nah, teman-teman disarankan untuk bisa memberikan pelayanan prima atau service excellent, atau juga bisa disebut customer service. Yang kelima, psikologi masa. Nah, teman-teman juga nanti dinilai untuk psikolognya seperti apa. Terus nomor 16, penangkapan dan penggeledahan. Nah, nanti ini juga ada materinya, penangkapan dan penggeledahannya seperti apa dan prakteknya seperti apa. Ya, lanjut. Perundang-undangan 1 Kapita Selecta Hukum atau KUHP, dan peraturan lain sesuai dengan kebutuhan. 2. Hak asasi manusia. Nah, teman-teman juga harus mempelajari ini juga masalah perundang-undangan Kapita Selecta hukum-hukumnya seperti apa. Terus yang kedua, hak asasi manusia itu orang yang mencuri itu masih ada hak asasi manusianya. Jadi teman-teman jangan main pukul, main hakim sendiri. Mereka tersangka juga masih punya hak asasi manusia. Terus kesamaptaan 1. Pemeriksaan kesehatan. 2. Tes kesamaptaan jasmani. Pemeriksaan kesehatan itu nanti teman-teman dicek juga kesehatannya, terus dites jasmaninya juga seberapa kemampuannya, terus lain-lain, latihan teknis. Terus yang kedua, pembekalan atau serama. Yang ketiga, upacara pembukaan. Jadi untuk Gada Pratama mulainya biasanya itu ada upacara pembukaan dulu. Terus setelah pendidikan dasar Gada Pratama selesai, baru teman-teman upacara kembali penutupan pelatihan. Baik, itu teman-teman ya materi untuk Gada Pratama. Nanti saya akan memberikan materi-materi lagi untuk teman-teman yang di sana. Semangat teman-teman untuk bekerja menjadi security. Semangat, tetap kerjasama. Salam satu profesi. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih teman-teman sudah mendukung saya.